Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur karena kebaikan, kasih dan kesetiaan-Mu Bapa yang terus kami rasakan hari demi hari. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Kami bersyukur Bapa. Dan saat ini kami bawa hati kami, segenap keberadaan kehidupan kami untuk datang menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami hendak menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau. Kami hendak menyatakan bahwa Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terima kasih Bapa. Mari Allah Roh Kudus beracaralah atas ibadah pada saat ini. Nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dimasyurkan. Segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi Engkau saja Tuhan Yesus. Kami ucap syukur, berdoa dan kami buka dan habiskan ibadah ini. Haleluya. Amin. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Haleluya. Mari lebih lagi kita mau memuji nama Tuhan. Lebih lagi kita mau bersuka cita dalam Tuhan. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dan kita mau mengecap kebaikan Tuhan. Kita mau melihat kebaikan Tuhan. Hari demi hari sudah kita rasakan. Amin. Haleluya. Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin.
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin, haleluya. Pemeliharanya tetap untuk selama-lamanya. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Haleluya. Dia bukan cuma Tuhan buat hidup kita, tapi dia juga adalah Bapa yang sangat mengasihi kita, yang memelihara kehidupan kita. Haleluya. Dia Bapa yang memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, yaitu kita semua. Bagai Bapa melindungi anaknya di dalam bahaya, begitulah Engkau Tuhan bagiku. Takkan pernah tinggalkan diriku. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut.
untuk selamanya. Gelap malam, lembah kelam yang ada di dalam hidupku, takkan lagi menggetarkan hatiku, sebab Kau Tuhan kekuatan di dalam hidupku. Oh, bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya, untuk selamanya, untuk selamanya. Shalom Victorious People, selamat pagi. Jumpa lagi bersama dengan saya, Pastor Stephen Rudy Palit, MTH, dalam program Saturday Morning Prayer. Tapi sebelum kita masuk dalam perenungan, mari kita berdoa, minta tuntunan daripada kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini, lewat siaran langsung ini Tuhan, kami mau bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan di dalam program Saturday Morning Prayer. Dan biarlah perenungan ini Roh Kudus yang menguasai kami semua, dan bahkan para pemirsa yang di rumah yang menonton akan program ini diberkati Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Victorious People yang diberkati Tuhan, pada kesempatan hari ini tema yang akan kita bahas adalah Yesus lahir bagi keluarga. Dan yang menjadi landasan kita berbicara atau menjadi acuan daripada tema ini adalah di dalam Yesaya 9 ayatnya yang kelima. Mari kita buka bersama-sama Alkitab dan kita baca bersama-sama di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayatnya yang kelima. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Victorious People, ayat ini menubuatkan akan kelahiran Yesus Kristus. Dan kelahirannya itu tentu terjadi tidak sesuai dengan apa yang mungkin diharapkan oleh seorang ibu atau seorang istri bersama dengan suaminya. Harus ada di rumah sakit yang mewah, harus ada mungkin di rumah sakit yang besar, yang gede dan lain sebagainya. Tetapi kelahiran Yesus Kristus terjadi pada saat dan tempat tertentu di dalam sejarah. Dan kelahiran ini tentu dengan kelahiran dengan cara yang unik dan sangat-sangat menakjubkan. Dan Yesaya mencatat bahwa ada 4 nama yang disebutkan, disematkan kepada Yesus Kristus
yang menandai tugasnya sebagai Mesias. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang pertama adalah di sana dikatakan bahwa Yesus adalah penasihat ajaib. Penasihat ajaib adalah Mesias sendiri akan menjadi hal yang sangat luar biasa bagi umat manusia. Mesias yaitu Sang Juru Selamat, ya, dan itu merupakan yang dibawa atau yang diberikan oleh Bapa, visi misi kepada Yesus Kristus, di mana untuk menyelamatkan umat manusia. Tentunya yang pertama harus melalui proses kelahiran. Dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang kedua, nama yang disematkan kepada Yesus Kristus adalah Allah yang perkasa. Dan memang benar, di dalam Mesias seluruh kepenuhan kealahan akan berdiam secara jasmania di dalam Yesus Kristus. Dan kemudian yang ketiga adalah Bapa yang kekal. Ia bukan hanya datang untuk memperkenalkan Bapa Surgawi, tetapi Yesus sendirilah yang bertindak, menyelamatkan, bahkan menolong umatnya. Dan juga dia sebagai seorang Bapa, ya, bagi umatnya, yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan belas kasihan. Dia menolong, dia menuntun, dia melindungi, dan bahkan dia menyediakan segala kebutuhan-kebutuhan kita. Dan yang terakhir, nama yang disematkan kepada Yesus adalah Raja Damai. Pemerintahannya pasti akan membawa damai. Damai dari Bapa di sorga bagi umat manusia, dan terbukti lewat pembebasan kita daripada dosa dan kematian. Itulah kalau kita baca berdasarkan Yesaya 9 ayat 5. Nah, yang menjadi tema kita adalah Yesus lahir bagi keluarga. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kelahiran Yesus Kristus tentu juga menguduskan keluarga kita semua, bahkan lebih khusus pada saat itu menguduskan keluarga Maria dan Yusuf, dan menjadikan sumber sukacita. Ini masuk pada bulan-bulan Natal, masuk pada perayaan-perayaan Natal. Kembali kita diingatkan perihal tentang kelahiran Yesus Kristus. Walaupun di masa era pandemik saat ini, tetapi saya yakin dan percaya semangat kelahiran, sukacita kelahiran Yesus Kristus harus selalu hadir dan ada dalam keluarga rumah tangga kita. Dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita berbicara kelahiran Yesus Kristus, itu berbicara namanya Natal. Dan Natal merupakan sukacita bagi keluarga. Kenapa? Karena Kristus adalah sumber sukacita. Karena Kristus adalah sumber kedamaian. Jadi kalau Yesus lahir bagi keluarga, keluarga tersebut akan dikuduskan. Keluarga tersebut memiliki sukacita yang tidak terkatakan. Dan bahkan orang Majus pergi untuk menemui keluarga Maria dan Yusuf, karena di sana ada sumber sukacita. Yang setuju katakan amin. Dan keluarga sebagai tanda kelahiran Allah. Jadi betapa penting Yesus itu lahir bagi keluarga. Dan ini merupakan tema yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Victorious People, saya mau katakan kepada kita bahwa kalau Yesus lahir di keluarga kita, maka dipastikan keluarga kita adalah keluarga yang memiliki Yesus Kristus. Dan kalau kita mengatakan bahwa kita memiliki Yesus Kristus, itu juga harus diwujudkan di dalam tingkah laku kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di situasi yang seperti ini, saya mau katakan kepada kita, Yesus lahir bagi keluarga, tentunya membawa sukacita yang tidak terkatakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Victorious People, Yesus Kristus lahir bagi keluarga tentu membawa dampak yang positif, membawa dampak yang sangat baik bagi keluarga. Apa saja dampak tersebut? Yesus lahir bagi keluarga, menjadikan keluarga yang pertama adalah keluarga yang penuh dengan kebahagiaan. Ya, apabila ada Kristus dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu, maka engkau ada kebahagiaan. Engkau tidak diatur oleh apapun, oleh
keadaan lingkungan atau situasi yang sangat mencekam ini. Tetapi sebaliknya, engkau bisa mengendalikan keadaan karena ada kebahagiaan Kristus di dalam rumahmu. Poin yang kedua adalah Yesus lahir bagi keluarga, menjadikan keluarga penuh dengan sukacita. Artinya juga bahwa kita tidak diatur oleh situasi yang mencekam atau lingkungan dan lain sebagainya. Lingkungan tidak bisa mengintervensi kita. Penderitaan tidak bisa mengintervensi iman kita. Penderitaan tidak bisa mengungkung kita sehingga kita tidak mampu untuk bersukacita. Tapi sebaliknya kita harus penuh dengan sukacita. Kemudian yang ketiga adalah Yesus lahir bagi keluarga, membawa kita, keluarga kita penuh dengan doa. Kalau kita penuh dengan doa, maka setiap hari kita akan selalu bergaul dengan Tuhan Yesus Kristus. Dalam artian kita berdoa kepada Tuhan yang kita sembah, yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kemudian kalau Yesus lahir bagi keluarga, menjadikan keluarga kita adalah keluarga yang penuh dengan ucapan syukur. Kita tidak ada ketakutan, kita tidak ada khawatir apapun yang terjadi, termasuk keadaan saat ini. Saya percaya walaupun di situasi COVID-19 ini, di pandemik ini, tetapi kelahiran Yesus Kristus dalam keluarga kita mampu membuat kita terus dan terus untuk mengucap syukur dalam segala hal. Oleh karena itu, victorious people yang diberkati Tuhan, tidak usah takut khawatir menghadapi situasi apapun, karena ada Kristus di dalam keluarga dan rumah tangga kita. Haleluya. Dan pada akhirnya saudara yang diberkati Tuhan, kita akan selalu kuat di dalam Tuhan. Kita selalu menang dari segala masalah kehidupan karena Kristus ada dalam keluarga kita. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu saudaraku yang diberkati Tuhan, penting bagi kita untuk memaknai Yesus lahir bagi keluarga, membawa keluarga tersebut kepada kebahagiaan yang tiada terkatakan. Dan kebahagiaan yang Yesus berikan, kebahagiaan yang kekal, tidak sama seperti yang dunia berikan. Kemudian Yesus lahir bagi keluarga, menjadikan keluarga tersebut penuh dengan sukacita. Dan kemudian juga menjadikan keluarga tersebut penuh dengan doa. Dan menjadikan keluarga tersebut penuh dengan ucapan syukur. Dan kalau Yesus ada di keluarga kita, masalah apapun, penderitaan, ujian kehidupan tidak bisa mengalahkan kita. Karena kenapa? Yesus ada di dalam keluarga. Yesus ada bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu saudaraku, victorious people yang diberkati Tuhan, mari maknai kelahiran Yesus Kristus dengan tetap terus mengandalkan Tuhan, dengan tetap terus menghadirkan shalom Yesus Kristus, damai sejahtera di dalam keluargamu, di dalam rumah tanggamu, agar supaya engkau tidak diatur oleh masalah, tetapi sebaliknya engkau bisa mengendalikan dan mengatur masalah. Mari datang kepada masalah dan katakan, "Hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Hai problem, I have big God." Karena kenapa? Di dalam keluargaku ada Tuhan, ada bahagia, ada sukacita, penuh dengan doa dan penuh dengan ucapan syukur. Akhirnya kita tidak takut, kita tidak khawatir, sebaliknya kita kuat, bisa berdiri tegar di masa sukar. Kesimpulan firman Tuhan adalah, marilah kita terus menghadirkan Yesus Kristus di dalam keluarga kita dan menjadikan keluarga kita sebagai tempat yang layak untuk kelahiran Sang Juru Selamat. Di dalam keluarga kita, marilah kita menjadi pembawa damai, pembawa kabar sukacita Injil Yesus Kristus, bahwa Yesus benar-benar lahir di keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan perenungan firman ini di dalam program Saturday Morning Prayer. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa kembali firman-Mu mengingatkan kami bahwa Yesus lahir bagi keluarga, membawa bahagia, membawa sukacita, membawa hidup kami dekat dengan Tuhan di dalam doa, dan bahkan membawa keluarga kami untuk tetap selalu mengucap syukur dalam segala hal apapun. Kami juga berdoa dan memberkati akan program Saturday Morning Prayer ini Tuhan. Departemen Viva Virtual diberkati Tuhan. Dan juga kami
berdoa kepada Bapak Gembala Sidang GBI Victorious Family, diberkati Tuhan bersama dengan istri, anak-anak cucu yang ada, keluarga besar, diberkati Tuhan. Bahkan juga Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu pimpinan kami, pemimpin, presiden kami yang Tuhan sudah percayakan. Dan seluruh aparat-aparat yang ada yang dipercayakan oleh Tuhan memimpin bangsa kami ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih, dan bahkan gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan juga yang memberkati dan menyertai seluruh gembala, para pendeta, hamba-hamba Tuhan, para penginjil, disertai dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan sudah terima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Semua kita yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.